Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nurul Fajar Awalia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1C, kelompok 11, akan menjelaskan tentang sejarah penguasaan Islam di Andalusia dan perkembangan Islam di Andalusia. Sejarah penguasaan Islam di Andalusia. Andalusia adalah sebuah bintang yang jatuh, sebuah permata yang runtuh dari mahkota singgasana Islam. Andalusia ibarat sebuah luka yang tak kunjung sembuh, satu-satunya buah hati yang ditangisi sepanjang masa, dan dipuja oleh setiap generasi. Sungguh, ia adalah sebuah tragedi sekaligus panji peradaban daripada masa ke masa. Pada khazanah sejarah peradaban Islam, dinasti Amawiyah dibagi ke dalam dua zona dan periode kekuasaan, yaitu timur atau berpusat di Damaskus dan barat berpusat di Spanyol atau Andalusia. Andalusia merupakan wilayah yang terdiri dari dua negara, yakni Spanyol dan Portugal. Sejak kemenangan pasukan Islam di bawah kekuasaan dinasti Amawiyah I atau Amawiyah Timur dan berhasil merebut berbagai kekuatan politik lainnya di Afrika Utara. Dengan sendirinya, Spanyol telah ikut menyempurnakan keberhasilan mereka. Gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusair, mengirim pasukan untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Penguasaan umat Islam terhadap Andalusia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Kita mulai pada periode pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Andalusia diperintah oleh para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, Andalusia masih tergolong belum stabil. Selanjutnya, pada periode kedua, tahun 755 sampai 912 Masehi, masa ini juga disebut dengan masa keamiran. Masa ini dimulai ketika Abd al-Rahmah al-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah I yang berhasil menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Abbas di Damaskus. Untuk mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Amir al-Fih, ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah II di Andalus yang merupakan kelanjutan Umayyah sebelumnya. Setelah itu, pada periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi, periode ini juga disebut sebagai masa kekhalifahan. Masa ini dimulai ketika Abd al-Rahman III ke Amir ke-8 dari Bani Umayyah II menggelari diri dengan Khalifah al-Nasir li Dinillah. Tahun 912 sampai 916 Masehi. Kedudukannya dilanjutkan oleh Hakam II tahun 976 sampai 1007 Masehi. Pada masa ini, umat Islam Andalusia mengalami kemakmuran dan kemajuan di segala bidang. Selanjutnya, periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode ini juga disebut dengan masa kerajaan-kerajaan kecil. Jumlahnya kurang lebih ada 20 buah. Mereka mendirikan kerajaan berdasarkan etnis barbar Slovia atau Andalus yang bertikai satu sama lainnya sehingga menimbulkan keberanian umat Kristen di utara untuk menyerang. Habis itu, ada periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode ini
Spanyol Islam masih mempunyai satu kekuatan yang dominan, yaitu adanya dinasti Murabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun sebenarnya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah berjuang mempertahankan negeri dari serangan kaum Nasrani. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 Masehi dan berhasil mengalahkan pasukan Kastilia. Pada tahun 1143, kekuasaan dinasti Murabitun baik di Afrika Utara maupun di Spanyol berakhir. Lalu setelah itu muncullah dinasti Muwahhidun sebagai gantinya. Dinasti itu didirikan oleh Muhammad ibnu Tumart untuk jangka beberapa dekade. Dinasti ini mengalami kemajuan dan berhasil menaklukkan beberapa kota penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada. Dinasti ini banyak mengalami kemajuan terutama di masa Abu Yusuf al-Mansur. Namun, tidak lama kemudian dinasti Muwahhidun mengalami kemunduran. Tentara Kristen memperoleh kemenangan terbesar di wilayah Las Navas de Tolisa. Kekalahan ini dengan terpaksa membuat penguasa Muwahhidun harus meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Dan periode terakhir yaitu periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir bagi Muslim Spanyol di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti masa Abdurrahman al-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Seperti diketahui umat Kristen hampir menguasai seluruh wilayah Spanyol. Dan masa ini adalah saat terakhir Islam berkuasa di Spanyol. Perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, berawal dari kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus, lalu periode keamiran atau panglima tertinggi bergelar Amir. Amir pertama ialah Abdurrahman ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Pada periode inilah awal kejayaan umat Islam di Andalusia. Periode selanjutnya, Muslim Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan, atau muluk al-Taif. Periode dilanjutkan oleh kekuatan dari Muslim Afrika Utara, yakni dinasti Murabitun dan Al-Muwahhidun. Periode terakhir Islam di Andalusia hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Periode ketika Andalusia mencapai puncak kejayaannya ialah pada masa keamiran Umayyah, dimulai dari kepemimpinan Abdurrahman bin Al-Muawiyah. Dari Islamlah Eropa banyak menimba ilmu. Kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Kemajuan Islam sebelah timur menginjak zaman emasnya. Bagian barat, Islam Spanyol pun memasuki masa yang sama gemilangnya. Dalam berbagai hal, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang sains, fikih, filsafat, kesenian, dan sastra. Hal ini diraih selama 7 abad, yaitu dari abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi. Namun, sebuah peradaban pastinya akan selalu mengalami pasang surut. Begitu pula di Andalusia ini, ada berbagai hal yang
membuat Islam di daerah ini mengalami kemunduran dan keruntuhan. Namun, keruntuhan Islam di Spanyol ini memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan Eropa. Peradaban Islam di Spanyol akan menjadi kajian penting dalam pembahasan ini mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol, faktor-faktor munculnya peradaban Islam di Andalusia, perkembangan perekonomian, pendidikan, serta sampai pada penyebab kemunduran dan keruntuhan Andalusia itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.